إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على صفة الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم نلقاه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر الحاضرين, sidang Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah, tak henti-hentinya kami wasiatkan agar seluruh kaum muslimin bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Azza wa Jal. Dengan takwa kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa kita akan menang di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan untuk manusia satu sosok yang menjadi musuh baginya, yang harus dia lawan terus menerus, sehingga ketika dia lemah terhadap hal tersebut akan menimbulkan dosa-dosa untuknya, yaitu adalah hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman: inna nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu senantiasa memerintahkan pada yang buruk, pada perbuatan dosa. Jiwa kita, ikhwatal iman rahimakumullah, seringkali condong pada perbuatan-perbuatan dosa. Kata Allah: illa ma rahima rabbi, kecuali yang mendapat rahmat dari Rabb, dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya manusia selalu jatuh pada perbuatan dosa, selalu tergelincir kembali dan kembali lagi mendatangi dosa yang mungkin dosa itu sering sudah dilakukan sebelumnya. Dosa yang sama, keburukan yang sama, lubang yang sama. Dan dalam perbuatan dosa manusia sangat bervariasi. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin bidzunubi amsalil jibal. Di hari kiamat nanti sebagian kaum muslimin akan datang dengan dosa-dosa sebesar gunung. Dosa bentuknya sangat banyak, ikhwah fillah rahimakumullah. Jenisnya sangat banyak, ukurannya pun berbeda-beda, kadarnya berbeda-beda. Akan tetapi, apakah kita sudah bisa melakukan amalan-amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa kita? Allah lebur dosa-dosa kita dengan amalan tersebut. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak amalan-amalan yang dengannya Allah menghapuskan dan melebur dosa-dosa kita. Di antaranya yang paling agung adalah tauhidullah, bertauhid kepada Allah dan jauh dari syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya: tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain
Wa yaumal khamis, dibukakan pintu-pintu surga hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfaru likulli 'abdin muslim la yusyriku billahi syai'a. Di hari tersebut, ketika Allah buka pintu-pintu surga, Allah angkat amalan-amalan para hambanya, diampuni seluruh dosa hamba-hamba yang muslim, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Maka kedudukan tauhid ikhwati fillah rahimakumullah sangatlah agung, sangatlah besar. Di dalam ayatnya Allah berfirman, walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Keimanan dan tauhid yang luar biasa ikhwati fillah. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, wa amilus salihat, dan beramal saleh, sungguh kami akan mengampunkan untuk mereka dosa-dosa mereka, dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dari amal saleh mereka. Bayangkan ikhwafillah rahimakumullah, dengan tauhid. Mungkin amal kita sedikit, tapi dengan tauhid yang lurus, tauhid yang bersih, yang jauh dari syirik, Allah akan membalas amalan kita jauh lebih besar daripada yang kita kerjakan dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang kedua ikhwafillah rahimakumullah adalah ijtinabul kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Ya, menjauhi dosa-dosa besar adalah amalan yang agung, amalan yang besar. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa, in tajtanibu kabaira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, jikalau engkau menjauhi kabair, dosa-dosa besar yang telah dilarang kepada kalian, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yakni surga. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bayangkan, cukup kita menahan diri kita dari dosa-dosa yang besar itu, dan kita tahu dosa-dosa besar banyak sekali, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, betapa luasnya rahmat Allah. Para ulama mendefinisikan di antara makna dosa-dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan laknat, atau pelakunya diancam dengan azab dan hukuman di dunia ataupun di akhirat secara spesifik. Dan banyak sekali. Di sana ada zina, ada riba, ada minum khamar, ada durhaka kepada orang tua. Bahkan dosa tersebut disegerakan azabnya. Salah satu dosa yang hukumannya disegerakan di dunia adalah durhaka kepada orang tua. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali bentuk-bentuk dosa-dosa besar yang mungkin sebagian dari kaum muslimin masih meremehkannya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bukankah salat yang 5 waktu yang kita kerjakan setiap harinya, satu salat ke salat berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, bukankah itu sebagai sarana pelebur dosa? Artinya jikalau kita telah mendapati Jumat yang lalu, kemudian kita memasuki Jumat berikutnya, yakni hari ini, kemudian kita masuki Jumat berikutnya lagi minggu depan, bukankah itu sarana pengampunan dosa? Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaratnya idza ijtunibatil kabair, jikalau dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Artinya menjauhi dosa-dosa besar adalah sesuatu yang bernilai, berpahala sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di antara wasilah-wasilah untuk meleburkan dosa-dosa kita sebagai hamba Allah adalah at-taubatus shadiqah, taubat yang jujur, taubat yang benar. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama.
dan orang-orang yang tidak menyeru sesembahan selain daripada Allah, tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, tidak berzina. Kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Siapa yang melakukan dosa-dosa itu, dia akan mendapati dirinya penuh dengan dosa. Yudha'af lahul 'adzab. Bahkan dilipat gandakan azab pada hari kiamat. Yaumul qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan mereka kekal di dalamnya illa, kata Allah, man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat, yakni bertaubat dengan sebaik-baik taubat, dengan sejujur-jujurnya taubat antara dirinya dengan Allah, tidak menginginkan wajah manusia di dalam taubatnya, kemudian dia beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah gantikan keburukannya di masa lalu dengan hasanat, dengan pahala. Luar biasa jemaah rahimakumullah. Lihat bagaimana rahmat Allah kepada kita semua. Kalau kita mau taubat dengan taubat yang jujur, Allah gantikan dosa kita di masa lalu, dosa kita yang lampau, dengan hasanat, dengan pahala, dengan kebaikan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, syaratnya satu, taubat yang jujur. Taubat yang kita tidak mengharapkan sedikit pun dari perhiasan duniawi dengan taubat kita. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal-hal yang dapat mengampunkan dosa, amalan-amalan yang dapat mengampunkan dosa kita, yang mungkin amalan ini sebagian dari kita menganggap itu amalan yang biasa saja, bukan amalan yang spesial, adalah berwudu. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ketika seorang mukmin berwudu, kemudian dia berkumur, beristinsyak, beristinthar, memasukkan air dari hidung kemudian mengeluarkannya, kata Rasulullah, dosa-dosa wajahnya berguguran. Kemudian dia membasuh wajahnya, dosa-dosanya pun berguguran melalui janggutnya bersama air yang menetes. Kemudian dia membasuh tangannya sampai ke sikunya, kemudian dosanya berguguran, dosa-dosa tangannya berguguran melalui jari jemarinya bersama tetesan air tersebut. Wudu ya ikhwan. Dan seterusnya hingga akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan pahalanya luar biasa. Dan diriwayatkan oleh Humran bin Husain, mantan budaknya Utsman bin Affan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a mithla wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, Allah mengampuni dosa-dosanya. Tidak sampai di situ ikhwati fillah rahimakumullah, apalagi amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan akan amalan-amalan yang dengannya Allah ampunkan dosa kita, Allah tinggikan derajat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu di waktu-waktu kita membencinya. Contohnya ketika kita dalam keadaan kedinginan, ketika kita bangun dari kasur kita di subuh, di pagi hari, atau di sepertiga malam terakhir, kita sempurnakan wudu kita. Kita tidak hanya mencukupkan dengan yang fardu saja seperti membasuh muka, kemudian membasuh tangan dan kaki, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki, tidak hanya mencukupkan dengan yang fardu, tapi kita mendatang yang sunnah-sunnah. Kita berkumur, kita beristinsyak, kita melakukan tathlits, setiap anggota wudu kita lakukan 3 kali secara sempurna. Itu adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan semakin kecil langkahnya dan semakin banyak, semakin besar pahalanya. Wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu waktu salat setelah salat lainnya. Seseorang yang duduk di masjid setelah maghrib menunggu waktu isya, menunjukkan dia rindu kepada salat.
Kata Rasulullah SAW, itu mengampunkan dosa kita, meninggikan derajat kita. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW menjelaskan, fadzalikumur ribat, maka itu adalah ar-ribat. Apa makna ar-ribat? Ar-ribat adalah istilah di medan jihad, seseorang yang menjaga perbatasan yang pahalanya begitu besar. Amalan-amalan saleh tadi, ikhwatal iman rahimakumullah, yang mungkin sebagian kita menganggap itu adalah amalan yang kecil, bernilai sangat-sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal. Bahkan pahalanya setelah dengan ar-ribat, menjaga perbatasan, yang seseorang ketika menjaga perbatasan bisa terbunuh kapan saja di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masihkah kita meremehkan amalan-amalan ini, ikhwatal iman rahimakumullah? Masihkah kita tidak mau menjaga dan menyempurnakan wudhu kita? Masihkah kita berat melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah? Masihkah kita berat untuk menunggu waktu-waktu salat, yang mana menunjukkan hati kita terpaut dengan masjid, hati kita terpaut dengan salat? Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya banyak sekali wasilah-wasilah yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mendatangi hal-hal tersebut yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita, yang dengannya Allah hapus, Allah lebur kesalahan-kesalahan kita yang setiap hari kita produksi, yang setiap hari kita perbuat? Sudahkah kita mendatangi amalan tersebut? Atau berat rasanya kaki kita, diri kita melangkahkan untuk menuju tempat-tempat dan amalan-amalan tersebut? Semoga Allah memberi kita semua taufik dan hidayahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, wa ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, masih banyak amal-amal saleh yang mungkin kita tidak bisa bahas satu persatu, yang mana bisa menjadi penyebab diampunkannya dosa-dosa kita. Di antaranya ketika seorang bersabar terhadap musibah, kemudian bersedekah, yang Rasulullah SAW katakan, wassadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sesungguhnya sedekah itu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana sebagaimana air memadamkan api. Ada haji yang di hari-hari ini dan puncaknya di Arafah, kaum muslimin berkumpul di padang Arafah. Mereka semua menuju Makkah menjalankan perintah Allah yang Rasulullah SAW katakan, man hajja falam yarfuth walam yafsuq falam yarfuth walam yafsuq. Siapa yang haji, dia tidak berbuat rafath, tidak berbuat kefasikan, raja'a kama waladathu ummuh atau kayaumi waladathu ummuh. Dia pulang sebagaimana seorang anak bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa-dosa. Dan terlebih khususnya ikhwah fillah rahimakumullah, kita saat ini berada di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dilipat gandakan amal saleh, dan yang paling afdal dari bulan haram adalah Dzulhijjah di 10 hari pertama. Sudahkah kita memperbanyak amal saleh di hari-hari ini? Atau kita juga masih malas di hari-hari ini untuk memperbanyak amal saleh? Artinya ada yang salah pada diri kita, ikhwah fillah rahimakumullah. Kalau kita semangat salatnya, semangat zikirnya, semangat puasanya, semangat salat sunnahnya, dan lain-lain di antara amal saleh itu, sedekahnya dan seterusnya, masih sama dengan hari-hari kita di sepanjang tahun, ada yang salah pada diri kita. Atau bahkan na'udzubillah, maksiat kita tidak kita tinggalkan di 10 hari ini, di bulan-bulan haram, terlebih lagi di 10 hari ini. Yang Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan,
bahwasanya sebagaimana amal-amal saleh dilipat gandakan di bulan-bulan ini, maka dosa juga dilipat gandakan. Apakah kita masih membiarkan diri kita berlarut-larut di dalam perbuatan dosa di hari-hari ini? Maka kita telah terhalang dari kemaksiatan, dari pahala yang besar. Karena seolah-olah dengan kemaksiatan tersebut, ikhwatal iman, kita menantang Allah. Di saat Allah buat amal soleh kita berlipat ganda, kita tidak mendatangi amal soleh, bahkan kita semakin larut dan terus dalam perbuatan dosa. Wal'iyadzu billah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12. Di Lauhil Mahfuz telah Allah tetapkan bilangan bulan itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dan di antara bulan haram yang 4 itu, yang paling agung adalah Dzulhijjah. Kita disunahkan memperbanyak takbir, memperbanyak zikir. Sangat dicintai zikir dan pengagungan terhadap nama-nama Allah. Tahlil, tahmid, tasbih. Masihkah kita berat untuk melakukannya, ikhwah fillah? Allah katakan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itu adalah agama yang sempurna. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian di dalam 4 bulan haram tersebut menzalimi diri kalian sendiri. Di antara makna menzalimi diri kalian sendiri adalah masih berbuat dosa, masih gemar bermaksiat. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga ayat ini menjadi renungan untuk kita semua, sehingga dengannya kita semakin memperbanyak ketaatan kepada Allah, kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang mungkin di hari lainnya kita malas untuk lakukan. Kita semakin memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah, kualitas salat kita, semakin dekat interaksi kita dengan Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa beramal saleh, dan Allah sempurnakan untuk kita pahala di hari kiamat. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.